Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran syarah Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita masih melanjutkan pembahasan al-ma'rifah, yaitu di bab al-alam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, thummal alamu, kemudian setelah itu bentuk ma'rifah yang berikutnya adalah al-alamu, nama. Ini yang ma'rifah setelah dhamir. Wa huwa imma syakhsi ka Zaid au jinsi ka Usamah. Dia kadang berupa nama syakhsi, nama khusus untuk per orang seperti Zaid, atau nama untuk jenis, bukan nama untuk per orang tapi untuk jenis. Cuman dikasih nama jenis itu. Cuman jenis itu dikasih nama. Itu juga hukumnya ma'rifah. Ka Usamah. Seperti Usama, nama untuk singa. Nama untuk singa. Setiap singa diberi nama apa? Usama. Diberi nama Usama. Ini nama untuk jenis namanya. Nama untuk jenis. Wa immasmun kama masalna. Kadang dia berupa nama sebagaimana yang kami contohkan. Au laqabun, atau berupa laqab. Gelar ka Zainil Abidin. Seperti Zainil Abidin. Wa kupah, dan kupah. Itu laqab bisa untuk meninggikan, bisa untuk merendahkan. Au kunyah, atau bisa berupa kunyah. Ka Abi Amr wa Ummu Kulsum. Yaitu diawali oleh ab atau Itu namanya kunyah. Wa yu'akharul laqabu anil ismi tabi'an lahu mutlaqa. Au makhfudan bi idafatihi in ufrida ka Sa'idi Kurzin. Kemudian beliau katakan, jelaskan susunan antara nama dan laqab. Kata beliau, wa yu'akhar al-laqab. Laqab itu diakhirkan anil isim, dari nama. Jadi susunannya itu nama dulu baru laqab. Nama dulu baru laqab. Misalnya namanya Zaid, laqabnya Zainul Abidin, berarti Zaid Zainul Abidin. Ya, Zaid Zainul Abidin. Kemudian i'rabnya tabi'an lahu mutlaqo. I'rabnya sebagai tabi' untuknya secara mutlak. Atau bayan. Tabi' di sini maksudnya apa? Atau bayan. Bisa juga di i'rab apa? Badal. Atau bayan atau badal. Yang jelas dia tabi' untuknya. Iya. Au makhfudun, atau boleh juga dijer. Boleh juga dijer. Iya. Biidofatihi, dengan disandarkan nama ke laqab. Ini idofah lafziyah. Kita sudah pelajari di Mutammimah. Disandarkan nama kepada laqab. Padahal sama-sama ma'rifah. Nama ma'rifah, laqab ma'rifah. Cuman tidak mengapa kalau itu adalah idofah apa? Lafziyah. Idofah hanya sekedar untuk meringankan lafaz, bukan idofah ma'nawiyah. Iya, boleh, tapi ada syaratnya. In ufrida, jika keduanya mufrad. Maksudnya namanya adalah satu kata, kemudian laqabnya juga satu kata. Boleh diidofakan yang pertama ke yang kedua, yaitu nama ke laqab. Ka Sa'idu Kurzin, seperti Sa'id Kurzin. Nama ini kan mufrad Sa'id. Iya kan? Kemudian laqabnya juga apa? Mufrad. Ini boleh. Ini pembagian awal untuk nama. Masih ada pembagian lain lagi akan datang. Ini baru sedikit. Akan datang lagi matan dari yang penulis sebutkan. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala syarh. Atsani min anwa'il ma'arif al-alam. Yang kedua dari jenis ma'rifah adalah nama.
Wa huwa ma 'ulliqa 'ala syai'in bi'ainihi ghair mutanawilin ma asbahah. Dia adalah apa yang diberikan kepada sesuatu yang tertentu, tidak mencakup apa yang menyerupainya. Misalnya ya Arif dengan Faldi. Ini kan serupa, sama-sama manusia. Tapi yang Arif saya kasih nama Arif. Faldi dikasih nama Faldi. Ini kan tertentu, tidak mencakup yang lain. Paham kan? Itu namanya nama. Itu namanya nama. Wa yanqasimu bi itibarat mukhtalifatin ila aksamin muta'addidatin. Dia itu terbagi-bagi, dilihat dari sisi yang berbeda-beda kepada pembagian yang berbeda-beda juga. Pembagian yang banyak. Yanqasimu bi'tibari tasyakhusi musammahu wa adami tasyakhusihi. Maka dia terbagi. Dilihat dari tasyakhusnya, khususnya yang diberi nama atau tidak khususnya. Tidak tertentunya ila kismain, kepada dua pembagian. Kepada dua pembagian. Alam syaksi, ada nama syaksi, nama khusus. Ya, memang diletakkan untuknya. Memang diletakkan untuknya. Ketika disebutkan langsung dipahami itu yang dimaksud. Paham ya? Ketika disebutkan langsung dipahami itu yang dimaksud. Wa alam jinsi, dan ada nama untuk jenis. Ada nama untuk jenis. Iya. Dia nama tapi untuk jenis, bukan untuk satu orang. Tapi untuk banyak. Fal awal ka Zaid wa Amr. Yang pertama ya seperti Zaid dan Amr. Wasani yang kedua ka Usama lil Asad. Yang kedua adalah Usama untuk Asad singa. Du'ala untuk Tha'lab. Du'ala untuk Dhi'b. Li Dhi'b. Ini nama jenis namanya. Setiap singa namanya Usama. Setiap Tha'lab namanya Du'ala. Setiap Dhi'b namanya Du'ala. Ya, mereka kasih nama. Fa inna kullan min hadhil alfadi yasduku ala kulli wahidin min afrodi hadhil ajnas. Sesungguhnya setiap dari lapan-lapat ini cocok untuk setiap salah satu dari jenis-jenis ini. Taqulu li kulli asadin ra'aitah. Kamu katakan terhadap setiap singa yang kamu lihat. Kamu katakan terhadap setiap singa yang kamu lihat. Hada Usama muqbila. Ini Usama datang. Setiap antum melihat singa datang, hada Usama muqbila. Walaupun itu beda dengan singa yang tadi. Paham Faldi? Setiap antum melihat singa, hada Usama. Hada Usama. Iya. Wakadal bawaki, demikian pula sisanya. Yaitu setiap antum lihat Sa'lab, antum bilang su'alah. Setiap antum lihat Dhi'b, antum bilang apa? Du'alah. Kemudian beliau berkata, wa yajuzu an tutliqaha bi izza'i sahibi hadhil haqiqah min haitsuhu. Dan boleh antum gunakan nama ini di samping setiap pemilik hakikat ini dari sisi dianya. Fatakun Usama asja min su'alah. Nah, antum katakan, boleh antum pakai, boleh antum gunakan bahwa hakikat ini lebih berani daripada ini. Digunakan untuk hakikatnya. Ya, tidak perlu antum bilang Asad asja min sa'lab. Paham ini? Bisa antum bilang Usama asja min su'alah. Maksudnya hakikatnya singa itu lebih berani daripada hakikatnya apa? Sa'lab. Bisa digunakan. Iya.
Kama taqul al-asad asja min sa'lab. Sama bisa. Karena orang sudah tahu kalau dibilang Usama itu namanya apa? Singa. Kalau Su'ala itu namanya apa? Sa'lab. Boleh diitlakkan. Boleh diitlakkan. Ay sahibu hadhil haqiqah asja min sahibi hadhil haqiqah. Ini artinya itu kalimat pertama tadi. Yaitu pemilik hakikat ini, yaitu hakikat Usama. Lebih berani daripada hakikat Sa'lab. Yang dikasih nama Su'alah. Iya. Tapi kata beliau, wala yajuzu an tutliqaha ala syakhsin ghaib. Tidak boleh antum itlakan ini di atas seseorang yang ghaib. Apa maksudnya? Kalau untuk singa dan sa'lab boleh. Tapi kalau antum jadikan Usama untuk nama orang, bukan nama singa, tidak boleh antum mutlakkan. Misalnya antum bilang Usama, ya, asja min su'alah. Tapi yang antum inginkan adalah orang. Bukan singa. Dipahamkan? Ala syaksi. Atas seorang. Tidak dibolehkan. La taqul liman bainaka wa bainahu ahad. Fi asadin khos. Lihat kata beliau. Tidak boleh. Bahkan kamu katakan kepada orang yang ada di antara kamu dan antara dia janji pada singa khusus. Ma fa'ala Usama. Apa yang dilakukan oleh Usama? Jadi contoh pertama tadi itu ana contohkan Usama yang sudah ada janji yang Usama yang diletakkan untuk orang. Demikian pula bahkan singa. Kalau antum bandingkan dengan yang lain boleh. Tadi kan bi'iza di sampingnya. Antum bilang Usama asja min su'alah. Hakikat singa lebih berani daripada hakikat apa? Sa'lab. Tapi kalau antum letakkan dia tidak di samping yang lain. Antum gunakan dia satu saja. Antum langsung katakan ma fa'ala Usama. Apa yang dilakukan oleh apa? Usama. Tidak diletakkan bi'iza. Jadi kan syaratnya apa? Bi'iza'i sahibi hadhil haqiqah. Dibandingkan. Kalau ini, antum bilang, ma fa'ala Usama. Tidak boleh. Kenapa? Orang nanti akan mengira Usama nama orang. Bukan singa. Bukan singa. Iya. Ini dimutlakan. Seperti itu. Tidak boleh. Boleh kalau ada koidnya. Boleh kalau ada koidnya diikat dengan sesuatu yang membuat orang paham. Oh yang dia maksudkan adalah apa? Singa bukan Usama. Bukan Usama yang dia maksudkan singa bukan Usama yang syaks nama orang. Bukan Usama yang nama orang. Ini kalau dilihat dari penggunaan perbandingan antara nama syaksi dan nama jinsi. Beda kalau nama jinsi, mau antum gandengkan, mau antum apakan, itu tetap orang jelas. Misalnya antum katakan Amar asja min Zaid. Antum bilang begitu. Nah, atau antum bilang ma fa'ala Zaid. Tidak ada masalah. Antum mau mutlakan atau antum mau koid, sama saja kalau nama. Paham kan? Sama saja kalau nama. Kemudian kata beliau rahimahullah wa bi'tibari dzatihi ila mufrad wa murakkab. Dilihat daripada zatnya itu nama, maka terbagi ke nama mufrad dan nama murakkab. Ada nama yang mufrad satu kata, ada nama yang murakkab terdiri dari dua kata atau lebih. Murakkab itu banyak di sini. Kata beliau wal murakkab salah satu. Kata beliau fal mufrad ka Zaid wa Usama. Mufrad contohnya seperti Zaid dan Usama. Wal murakkab salah satu aksam. Sementara yang murakkab itu 3 jenisnya. Yang murakkab 3 jenisnya. Dikasih semua di sini. Kalau kitab sebelumnya murakkab ya ada murakkab idhofi. Ada murakkab mazzi. Iya.
Itu yang biasa. Nah, di sini langsung semua tiga kata beliau. Murakkab tarkib idhofah. Ada murakkab dengan susunan idhofah. Mudhaf nilai. Seperti Abdullah. Seperti Abdullah. Terus beliau langsung kasih tahu i'rabnya. I'rabnya. Wa hukmuhu ayyu'rab al-juz' al-awwal min juz'aihi bihasabil awamil ad-dakhilati alaih. Hukumnya di i'rab bagian yang pertama yaitu abd. Min juz'ai dari dua bagian itu bihasabil awamil ad-dakhilati alaih. Sesuai dengan penyakit yang masuk padanya. Itu bagian pertama. Misalnya abdu. Ja'a Abdullah. Ra'aitu Abdallah. Marartu bi Abdillah. Jadi abdinya itu sesuai dengan penyakit yang masuk. Paham Faldi? Yakin? Itu kalau ini bentuknya. Terus yang kedua gimana? Wa yukhfadu tsani bil idhofati daima. Sementara bagian yang kedua dijer dengan idhofah. Yaitu dia sebagai mudhafun ilai selama-lamanya. Maka untuk baca Ja'a Abdullahi, Ra'aitu Abdallahi, Marartu bi Abdillahi. Dia selalu dijer. Yang pertama saja. Yang sesuai dengan penyakitnya. Paham kenapa? Yakin? Rizki? Tidak ngantung? Tidak. Yang kedua, asani yang kedua, wa murakkab tarkib masjin. Dan ada murakkab dengan bentuk susunan masjin yang sudah digabung menjadi satu kata. Asalnya dua kata. Seperti ba'labak wasibawai. Seperti ba'labak dan sibawai. Yaitu tersusun dari dua kata yang dijadikan satu diakhiri oleh waw, wai atau tidak. Kata keduanya itu wai atau tidak. Hukumnya kata beliau hukmu wa hukmuhu langsung i'rabnya ayu uraba bid dhamma raf'an wa bil fathati nasba wa jarra. Jadi i'rab dengan dhamma rafa'nya yaitu kata langsung kata terakhir ini bukan lagi kata pertamanya. Karena sudah jadi satu. Iya. Dia di i'rab dengan dhamma kalau rafa dengan fathah nasab dan jarnya yaitu i'rab ismul ladzi la yansharif. Jadi i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansharif kasairil asma'il lati la tansharif. Seperti seluruh isim yang tidak bertanwin. Hada idza lam yakun maktuman biwai. Itu catatannya. Ini jika tidak ditutup oleh wai. Maksudnya jika kata kedua itu bukan wai. Jadi yang di i'rab dengan i'rab ismul ladzi lan sharif itu kalau kata keduanya bukan wai. Kan ada dua contoh tadi, ada ba'labak, ada sibawai. Kembali. Ini syaratnya kalau kata keduanya bukan wai. Kaba'labak seperti ba'labak. Fa'in khutima biha. Kalau ditutup dengannya haknya kembali ke wai. Kalau ditutup dengannya yaitu dengan wai. Buni alal kasri. Maka dimaberikan di atas kasro. Paham kan? Kasibawaihi. Seperti sibawaihi. Jadi antum katakan. Ja'a ba'labakku. Ra'aitu ba'labakka. Marortu bi ba'labakka. Teka sibawaihi. Ja'a sibawaihi. Ra'aitu sibawaihi. Marortu bi sibawaihi. Mabni di atas apa Aldi? Yang mana itu? Yang sibawaihi. Paham Faldi? Faldi? Yakin? Coba masukkan ja'a faldiwai. Faldiwai. Ra'aitu. Marartu. Wah, nama barunya dia. Faldiwai. Iya, alhamdulillah. Kan faldiwatu.
Contoh kan faldiwatu. Berarti faldiwai. Alhamdulillah. Itu ini sudah dirinci. Ini sudah dirinci. Selama ini kalau di buku sebelumnya, kalau merokapnya merokap masjid, maka irobnya ismul ladzi la yansharif. Ternyata itu kalau kata keduanya bukan wai. Kalau kata keduanya bukan wai. Kalau kata keduanya wai, mabani di atas kasro. Karena hi-nya itu disamakan dengan hi domir. Seperti alaihi. Kan selalu kasro kalau sebelumnya ya. Selalu kasro kalau sebelumnya ya. Kemudian jenis yang ketiga, wa murokab tarkib isnadi. Ada namanya murokab, murokabnya tarkib isnadi. Isnadi ini ya bentuknya mubtada khobar atau adalah fi'il fa'il. Wa makana jumlatan fil asli. Dia adalah apa yang merupakan jumlah pada asalnya. Maksudnya jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'iliyah. Itu pada asalnya itu murokab isnadi. Ka syabakornaha. Seperti syabakornaha. Ada orang bernama syabakornaha. Ini jumlah. Ya, jumlah fi'iliyah. Jumlah fi'iliyah. Demikian pula kalau ada orang bernama Zaidun Qaimun misalnya. Nah, ada orang bernama apa? Zaidun Qaimun. Arif, misalnya Arif punya anak nanti, dia kasih nama Zaidun Qaimun. Zaidun Qaimun. Ah, itu murokab apa itu kenapa? Nama anaknya Arif itu? Masjid. Konawe masih di Konawe. Iya. Hah? Isnain. Apa. Isnaidi. Salah. Isnadi. Bukan isnaid. Nah, antum lihat haji. Lihat haji. Alhamdulillah. Jadi ini dia. Sekarang hukumnya ini yang penting. Karena nanti itu anaknya Arif. Gimana cara panggilnya? Iya kan? Hukumnya. Wa hukmuhu annal awamila la tu'athiru fihi syai'a. Hukumnya penyakit tidak berpengaruh padanya sedikit pun. Jadi antum bilang kepada anaknya Arif tadi, Ja'a Zaidun Qaimun, Ra'aitu Zaidun Qaimun, Marartu bi Zaidun Qaimun. Penyakit tidak berpengaruh padanya. Nah, ini enaknya nama yang begitu. Tidak berubah. Arif. Nah, namanya apa? Tidak berubah. Iya. Namanya tidak berubah. Dengan adanya penyakit. Bal yuhka. Bahkan dihikayatkan. Nanti irobnya, alamat irobnya harokatul mahkiyah. Harokat hikayat. Bal yuhka. Bahkan dihikayatkan saja. Ala makana alaih. Di atas apa yang dia berada di atasnya. Minal halati qoblan nakli. Di atas keadaan sebelum dipindahkan penggunaannya. Maksudnya tadinya jumlah ismiyah sebelum dipindahkan ke jumlah apa? Ke nama. Iya. Sebagaimana tadi dibaca Zaidun Qaimun sebelum dikasih nama. Setelah dia jadi nama tetap Zaidun Qaimun. Jelas kan? Ini yang belum katakan. Kemudian wayang qasimu ilasmin wa kunyatin wa laqabin. Dia juga terbagi ke nama, kunyah, laqab. Wadhalika li'annahu in budi'a bi ab au kana kunyah. Demikian itu kalau diawali oleh ab dan maka itu kunyah. Ka Abi Bakar wa Ummu Bakar wa Abi Amr wa Ummu Amr. Wa illa jika tidak. Wa illa ini wa in la. Bukan kecuali. Ya, wa illa jika tidak. Maksudnya jika tidak diawali oleh ab atau fa in ash'ara bi raf'atil musamma ka Zainul Abidin au du'atihi ka kuffah wa battah wa amfin naqah falaqabun. Kalau dia mengesankan, menggambarkan, menampakkan akan tingginya yang diberi nama seperti Zainul Abidin,
atau doatihi atau rendahnya yang diberi nama kakufah, seperti mereka katakan kufah, iya, atau battoh atau ampun naqoh, maka ini namanya laqab. Wa illa, jika tidak dua-duanya, tidak diawali oleh ab dan tidak pula mengesankan akan tingginya yang diberi nama atau rendahnya, fasmun, maka itu namanya ism, nama. Kazaid wa Ammar, seperti Zaid dan Ammar. Kemudian terakhir beliau katakan wa idza jtama al ismu ma'al laqab. Kalau terkumpul nama bersama laqab, wajib fil afsah, wajib berdasarkan yang fasih, takdimul isim wa ta'khirul laqab. Dikedepankan nama, diakhirkan laqab. Itu susunannya. Tsumma in kana mudhafain, kemudian jika keduanya mudhaf, itu namanya mudhaf, mudhaf nilai, laqabnya juga mudhaf, mudhafun ilai. Ka Abdillah Zainul Abidin. Au kanal awal mufrodan wasani mudhafan. Atau yang pertama yaitu nama mufrad, namanya satu kata. Wasani, sementara yang kedua yaitu laqab maksudnya. Itu laqab maksudnya. Ta mudhafan mudhaf, ka seperti Zaid Zainul Abidin. Zaid namanya mufrad, tapi laqabnya apa? Mudhaf, mudhaf nilai. Au kanal amru bil aks, atau kebalikannya. Tahu kebalikannya? Kebalikannya yang itu tadi. Maksudnya berarti apa ini? Namanya mudhaf, mudhaf nilai, laqabnya apa? Mufrad, itu maksudnya. Laqabnya mufrad. Ka Abdullah Kuffah. Seperti misalnya Abdullah Kuffah. Namanya mudhaf, mudhaf nilai, laqabnya adalah mufrad. Ya, maka kata beliau wajaba kaunut tsani tabi'an lil awwali fi i'rabihi. Wajib keberadaan yang kedua sebagai tabi untuk yang pertama dalam i'rab. Ini tiga susunan. Tiga susunan. Tadi. Ya. Mudhaf, mudhaf. Mufrad, mudhaf. Mudhaf, mufrad. Tiga ini. Tiga ini wajib yang kedua tabi yang pertama. Wajib yang kedua tabi untuk yang pertama. Dipahami ini ya? Tadi. Wajib. Tidak boleh untuk i'rab lain. Itu wajib. Imma annahu badal min. Apakah dia di atas badal darinya? Au atfu bayan alai. Atau bayan atasnya. Dua i'rabnya. Antum i'rab dia sebagai badal atau apa? Atau bayan. Atau bayan. Ini yang beliau katakan. Ini yang beliau katakan i'rabnya. Terus sekarang bentuk yang keempat. Karena susunannya ada 4. Ini bentuk yang keempat. Wa in kana mufradain. Jika keduanya mufrad. Yaitu nama mufrad. Sementara laqab juga adalah apa? Mufrad. Ka Zaid Kuffah. Seperti Zaid Kuffah. Wa Sa'id Kurz. Fal Kufiyun wa Zajaj. Maka orang-orang Kufa dan Az-Zajaj yujizuna fihi wajhain. Mereka bolehkan padanya dua sisi. Mereka bolehkan dua sisi i'rab. Ahaduhuma, salah satunya itba'ul laqabi lil ismi. Boleh antum ikutkan laqab untuk isim. Kama taqaddam fi baqiyatil aqsam. Sebagaimana telah lewat pada sisa pembagian. Berarti ini lebih dibilang oleh penulis tadi di awal. Dia sebagai tabi' mutlaqo. Maksudnya 4 susunan bisa sebagai tabi. Mudhaf, mudhaf. Mudhaf, mufrad. Mufrad, mudhaf. Mufrad, mufrad. Mutlak bisa diraup sebagai tabi. Paham Faldi? Mufrad, mufrad. Semuanya. Dengan sisanya yang tadi di atas. Diraup sebagai tabi. Ini mereka. Kemudian wa jumhur
Terus tadi apa? Masih ada? Itu yang pertama ya. Wasani irob yang kedua menurut orang Kufa dan Az-Zajjaj. Idhofatul ism ilal laqab. Boleh disandarkan isim kepada apa? Laqab. Itu irob yang kedua. Menurut mereka. Karena mereka bolehkan berapa? Dua isim. Wa jumhurul basriyin. Sementara mayoritas orang Basrah. Mayoritas Basrah. Yujibuna al-idhofata. Mereka mewajibkan idhofah. Ini bedanya. Kalau Kufah boleh idhofah, boleh tabi. Sementara orang Basrah, apa dia bilang? Wajib idhofah. Was-sahih al-awwal. Tapi yang sahih yang pertama, itu pendapatnya siapa? Kupiyin. Ya, wal itba'u akyas minal idhofah. Setelah itu beliau katakan, tapi diikutkan lebih sesuai kias daripada idhofah. Tahu sesuai kias kan nama sama nama. Iya kan? Di Eropa badal atau bayan itu sesuai kias. Hanya saja wal idhofatu aktsar. Idhofah lebih banyak orang gunakan. Kenapa? Lebih ringan bacaannya. Kita baca Sa'idu Kurzin. Lebih ringan daripada Sa'idun Kurzun. Paham kan? Makanya idhofah lebih banyak penggunaannya. Walaupun kalau di Eropa tabi itu akias. Sesuai dengan kias. Ini ya untuk nama. Dan pembagiannya belum tambah di syarah itu hanya satu pembagian. Itu dilihat dari mufrad dan murakkabnya. Paham kan? Dilihat dari mufrad dan murakkabnya. Jelas kan? Sementara di matan beliau hanya kasih 3. Saksi jinsi, isim, beliau kasih 2. Ada saksi, ada jinsi, ada isim, laqab, dan kunyah. Isim, laqab, dan kunyah. Yang ditambah di syarah murakkab dan mufrad. Kemudian murakkab ada 3. Murakkab ada 3. Jelas kan? Alhamdulillah selesai mabni ma'rifah yang kedua. Berikutnya beliau akan kasih ma'rifah berikutnya lagi. Tsummal isyarah. Kemudian setelah itu adalah isim isyarah. Ini kita ambil nanti insya Allah di pertemuan akan datang.